Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmed. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita akan belajar bagaimana cara mudah untuk menentukan KPK dan FPB. Tonton terus video kali ini sampai akhir agar kalian dapat memahami bagaimana cara mudah dan cara cepat menentukan KPK dan FPB. Sebelum melanjutkan ke materinya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini agar channel ini dapat terus berkembang ya. Tetap perhatikan pula pojok kanan atas video ini yang nantinya akan muncul rekomendasi video pembahasan materi lain. Definisi KPK dan FPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tertentu. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Bagaimana cara menentukan KPK dan FPB? Di sini, cara yang pertama adalah menggunakan faktorisasi prima, dan nanti cara yang kedua menggunakan tabel yang akan dibahas pada video ini. Cara pertama, menggunakan faktorisasi prima. Untuk contohnya di sini, tentukan KPK dan FPB dari 18 dan 24. Karena ini menggunakan faktorisasi prima, berarti kita harus cari tahu dulu apa faktorisasi prima dari 18 dan 24. Kita buat pohon faktornya untuk 18. 18 dibagi 2, hasilnya 9. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Kemudian untuk 24, kita buat lagi pohon faktornya. Dibagi 2, hasilnya 12. Dibagi 2, hasilnya adalah 6. Dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Berarti cukup ya, selesai. Kita buat tulisan untuk faktorisasi primanya dari 18 adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Dan 24 faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk KPK, cara menentukan KPK dari faktorisasi prima adalah lihat untuk bilangan pokok 2, cari yang terbesar. Untuk bilangan 2, pangkat yang terbesar yang kita ambil berarti 2 pangkat 3. Sedangkan untuk 3, pangkat yang terbesarnya adalah 3 pangkat 2. Kita ambil 3 pangkat 2. Berarti bisa kita kerjakan 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 9. Berarti KPK-nya adalah 8 dikali 9 sama dengan 72. Kita peroleh KPK dari 18 dan 24 sama dengan 72. Nah, sekarang kita akan mencari FPB. FPB dari 18 dan 24. Untuk mencari FPB, kita cari yang sama. Di sini ada 2, kita lingkari. Di sini juga ada 2. Jadi harus sama di antara kedua bilangan ini. Kemudian ada 3, di sini juga ada 3. Lalu di sini menyisakan 3, apakah ada pasangannya 3 di sini? Tidak ada ya, berarti FPB-nya sama dengan hanya 2 dikali 3, sama dengan 6.
diperoleh FPB dari 18 dan 24 sama dengan 6. Bisa dipahami ya teman-teman, untuk mencari KPK dan FPB dari 18 dan 24 menggunakan faktorisasi prima. Selanjutnya, kita menggunakan tabel untuk menentukan KPK dan FPB. Masih menggunakan soal yang sama seperti sebelumnya. Tentukan KPK dan FPB dari 18 dan 24. Langkahnya, untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel adalah buat bilangan ini dalam bentuk tabel. Di sini 18 dan 24 dituliskan dulu. 18 dan 24 dalam tabel. 18 dan 24 di sini saya mau membagi dengan 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Karena 18 dan 24 sama-sama bisa dibagi oleh 2, maka 2-nya kita lingkari. Prosesnya kita lanjut, masih sama, misalkan di sini mau dibagi 2 lagi, 9 dibagi 2 tidak bisa. Karena tidak bisa, kita tetap tulis di sini 9. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Karena 9 tidak bisa dibagi 2, maka 2-nya tidak perlu dilingkari. Lanjutkan prosesnya. 9 dan 6 kita lanjutkan dibagi 2 misalkan. 9 dibagi 2 tidak bisa, tetap 9. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Tidak perlu dilingkari ya, karena ini tidak bisa dibagi 2. Kita bagi dengan 3 ya sekarang, karena tidak bisa dibagi 2 lagi. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Berarti 3 ini boleh kita lingkari, karena 9 bisa dibagi 3 dan 3 juga bisa dibagi 3. Kita lanjutkan sampai keduanya menjadi 1 di sini. Angkanya 1, 1. Agar 1 berarti dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 tidak bisa, berarti tetap 1. Selesai prosesnya. Nah, dari sini bisa terlihat FPB-nya merupakan bilangan yang kita lingkari tadi. 2 dikali 3 yang kita lingkari tadi ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Sudah dapat FPB-nya. Sekarang kita cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? KPK-nya adalah semua bilangan yang kita tulis tadi di sini, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 8 dikali 3 kali 3, 9. 8 dikali 9 hasilnya 72. Sama bukan hasilnya? Menggunakan faktorisasi prima maupun menggunakan tabel. Bisa dipahami ya teman-teman untuk cara kedua untuk menentukan KPK dan FPB. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita fokus menggunakan tabel ya teman-teman. Di sini, tentukan KPK dan FPB dari 30 dan 12. Agar lancar untuk menggunakan tabel, kita belajar menggunakan tabel lagi. Untuk contoh yang ini, 30 dan 12 kita buatkan tabelnya. 30 dan 12 sama-sama dibagi 2. 30 dibagi 2, 15. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Berarti ini boleh kita lingkari. 15 dan 6 kita mau bagi 3 misalkan. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kita lingkari, karena keduanya bisa dibagi 3. Lalu yang ini prosesnya kita lanjut, dibagi dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 5. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ini tidak perlu dilingkari ya teman-teman, karena tidak bisa membagi keduanya. Kemudian agar selesai ini harus menjadi 1 dibagi oleh 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dibagi 5 tidak bisa, berarti tetap 1.
Sudah selesai prosesnya. Berarti FPB-nya adalah yang kita lingkarin 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk KPK-nya adalah yang kita tulis tadi bilangan pembaginya. 2 dikali 3 dikali 2 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi, FPB dari 30 dan 12 adalah 6 dan KPK-nya adalah 60. Mudah bukan teman-teman menggunakan tabel dalam menentukan KPK dan FPB? Ya, contoh selanjutnya menentukan KPK FBB dari 5, 4, 2, dan 8. Kita masih menggunakan cara tabel ya teman-teman. Kita buat tabelnya terlebih dahulu untuk 5, 4, 2, dan 8. Kita buat tabelnya di sini. Kemudian kita bagi, misalkan menggunakan angka 2 dulu. 5 dibagi 2, hasilnya tetap 5 di sini ya, karena tidak bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Ini tidak perlu dilingkar ya teman-teman, karena 5 tidak bisa membagi 2, jadi tidak dilingkari. Selanjutnya dibagi 2 lagi. 5 dibagi 2, tetap 5, karena 5 tidak bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1. 1 yang ini karena sudah selesai, tetap ditulis 1. 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Lanjut, kemudian kita bagi 2 lagi. 5 dibagi 2, hasilnya tetap 5 di sini. Ini sudah selesai, tetap ditulis 1. Tetap ditulis 1, 2 dibagi 2 juga hasilnya 1. Nah, yang ini berarti menyisakan 5. Kita bagi dengan 5 agar dia selesai. 5 dibagi 5, 1, ini sudah selesai. Berarti untuk FPB-nya ada tidak teman-teman? Tidak ada ya, berarti FPB-nya adalah 1. Dan KPK adalah semua bilangan yang kita tuliskan tadi di sini, pembaginya. 2 kali 2 kali 2 dikali 5. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Hasilnya adalah 40. Jadi, FPB dari 5, 4, 2, dan 8 adalah 1 dan KPK-nya adalah 40. Mudah bukan teman-teman untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel? Terima kasih sudah menonton video ini. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmet.